Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada kuliah tangguhkan pemerintah dalam kondisi sehat alfiat. Sudah hampir 1,5 tahun ya kita dalam situasi pandemi COVID. Kuliahnya lewat Zoom meeting. Nggak ada masalah, tapi sesekali ingin ketemu sebenarnya ya, ingin tatap muka gitu. Ini bagian dari konsekuensi dari pandemi COVID. Kita kuliah Zoom meeting, 2 mata kuliah filsafat hukum sama tangguhkan pemerintah. Judul mata kuliah ini nggak tahu, menurut saya kok nggak tahu, selain keren gitu apa seksi atau mungkin sensi, saya nggak tahu. Tanggung gugat pemerintah gitu. Saya mulai dengan berbagai istilah ya. Jadi sebenarnya ketika bicara soal tanggung gugat itu, pertama harus dimulai dulu sebenarnya asal mulanya itu kita berbicara soal tanggung jawab. Jadi sebelum berbicara soal tanggung gugat, itu pertama kali genusnya itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara apa sebenarnya tanggung jawab itu, kalau pinjam konsep atau pengertian di kamus itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya. Teman-teman bisa dengar suara saya kan ya? Bisa ya? Bisa, Bapak. Oke. Itu pengertian kamus ya, atau pengertian leksikal. Menurut pendapat Martono, tanggung jawab itu secara umum dapat dibagi 3. Yang pertama adalah accountability, responsibility, dan liability. Teman-teman mesti harus bisa membedakan kapan menggunakan kata akuntabilitas, kapan responsibilitas, dan kapan liability. Biasanya kalau kita menggunakan tanggung jawab dalam arti accountability itu adalah kaitannya dengan keuangan. Misalnya akuntan harus mempertanggungjawabkan laporan pembukuannya. Oleh karena itu kita mesti tahu kapan menggunakan dari disebut accountability atau akuntabilitas, kapan responsibility. Dan ternyata responsibility itu adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik. Jadi kalau kita bicara hukum pidana itu adalah namanya criminal responsibility. Kalau bicara soal lembaga negara, presiden gitu, ya presiden responsibility atau vice president responsibility. Karena itu kaitannya hukum publik. Sedangkan pada tanggung jawab dalam arti liability, itu biasanya tanggung jawab dalam hukum perdata. Maka ketika bicara soal gugatan perdata, maka kita bilang ini adalah bicara soal apa yang disebut sebagai private liability. Jadi istilahnya liability. Ada mahasiswa saya, bimbingan saya S3, menulis tentang pertanggungjawaban wakil presiden. Lantas diterjemahkan sebagai Vice President accountability gitu, accountability of Vice President. Loh mas, ini duduk pertanggungjawaban kaitannya dengan keuangan. Juga tidak tepat kalau saudara menggunakan liability Vice of President, nggak bisa. Lebih tepat responsibility of Vice President gitu. Ini contoh betapa kita juga harus tahu kapan memilih istilah yang tepat. Itu sebagai pertanggungjawaban akuntansi atau pertanggungjawaban hukum publik atau pertanggungjawaban perdata. Berikutnya adalah ternyata kalau kita pinjam konsepnya Peter Mahmud Marzuki, Profesor Peter Mahmud Marzuki, istilah tanggung gugat itu merupakan terjemahan liability dalam bentuk spesifik dari tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tanggung jawab dalam pengertian perdata itu disebut liability. Nah, tanggung gugat itu adalah bagian khusus dari liability. Jadi kalau ngomong tanggung gugat itu sebenarnya kalau dari sisi sejarahnya itu adalah kaitannya dengan liability. Kalau lihat sejarahnya loh ya. Kalau kita ngomong tanggung gugat itu dalam sejarahnya adalah kaitannya dengan liability atau tanggung gugat dalam pengertian perdata.
ya dalam sejarahnya. Berikutnya, pengertian menggugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan. Teman-teman, saya ingin begini. Sebenarnya kita ini tidak bisa kemudian menggunakan istilah sembarangan tanpa harus tahu maksud dan konsepnya. Umpama begini, sebenarnya ada istilah ganti rugi, ada istilah kompensasi, ada istilah restitusi gitu. Kapan digunakan ganti rugi, kapan digunakan restitusi, kapan digunakan kompensasi, itu juga tidak bisa sembarang. Dipertukarkan tanpa tahu kapan naruh istilah ini lebih tepat. Jadi kalau dalam konteks kompensasi itu, kalau ada pelanggaran HAM, maka negara memberikan ganti rugi namanya kompensasi. Kalau ada pelaku kejahatan gitu, ya pelaku kejahatan dalam konteks trafficking umpamanya. Trafficking itu apa ya? Trafficking itu adalah perdagangan orang. Ya, itu dianggap bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Maka yang dirugikan itu bisa menuntut namanya restitusi. Kepada siapa? Kepada pelaku. Kepada pelaku trafficking. Terus dalam konteks perdata, ganti rugi itu kita bisa harus mengerti ganti rugi itu dalam konteks lahan prestasi kah, atau ganti rugi dalam konteks perbuatan melanggar hukum. Karena ketika kita bicara ganti rugi dalam konteks lahan prestasi, tidak boleh kita menyebut ganti rugi material dan imaterial, tidak bisa. Ya, tetapi ketika kita bicara gugatan perbuatan melanggar hukum, baru muncul istilah ganti rugi material atau imaterial. Jadi harus tahu persis kapan menggunakan istilah kompensasi, restitusi, ganti rugi material dan imaterial. Itu harus tahu kapan. Supaya jangan sampai kemudian kita mengajukan gugatan perdata perbuatan melanggar hukum, wan prestasi, tapi kemudian petitumnya adalah ganti rugi material imaterial. Ya nggak tepat ya. Kalau ini kasusnya wan prestasi, maka ya ganti rugi bisa bunga atau keuntungan yang hendak diperoleh. Tidak bisa kemudian menyebut ganti rugi yang disebut sebagai imaterial. Tapi kalau itu perbuatan melanggar hukum, bisa kerugian secara material dan kerugian dalam konteks imaterial. Ini contoh ya. Misalnya seorang yang harus membayar kerugian kepada seorang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang atau badan hukum tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat. Jadi dalam sejarahnya itu istilah tanggung gugat berada pada ruang lingkup hukum privat. Dia adalah merupakan apa? Kalau ada genus itu spesifikasi dari liability. Berikutnya adalah menurut pendapat New Win Huis bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian akibat pelanggaran norma. Ini masih dalam konteks ranah hukum privat. Jadi kalau kita bicara tanggung gugat perdata itu hampir selalu ada kaitannya dengan namanya pelanggaran norma dalam konteks perdata. Norma dalam konteks perdata itu umum adalah pelanggaran yang disebut sebagai melanggar hukum atau wan prestasi. Oleh karena itu maka juga lebih jauh New Win House menguraikan bahwa tanggung gugat bertumpu ada dua tiang, yaitu ada pelanggaran hukum dan kesalahan. Jadi ketika nanti kita bicara soal tanggung gugat pemerintah, tentu juga akan bicara soal apa yang disebut sebagai pelanggaran norma hukum. Pelanggaran norma hukum, lah ketika bicara pelanggaran norma hukum, tadi itu dalam konteks pemerintah muncul istilah asas-asas pemerintahan yang baik selain peraturan perundang-undangan. Ya, kalau saudara belajar juga tentang perbuatan melanggar hukum dalam pengertian apa namanya awalnya itu kan melanggar hukum tertulis gitu. Disebut melanggar hukum dalam pasal berapa itu? 1365 itu pada awalnya kan itu melanggar hukum yang tertulis gitu. Tetapi dalam perkembangannya kan perbuatan melanggar hukum tidak saja melanggar hukum yang tertulis, tapi juga melanggar
kepatutan yang berlaku di masyarakat, melanggar kewajiban hukum si pelaku, melanggar asas kecermatan yang seharusnya dilakukan. Artinya ada hukum yang tidak tertulis ketika bicara soal perbuatan melanggar. Oke, baru sekarang kita agak spesifik sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah? Apa pengertiannya? Pengertian tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban pemerintah untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat keputusan atau tindakan pemerintahan yang melanggar norma hukum, baik norma hukum publik maupun norma hukum privat yang merugikan masyarakat. Jadi sekarang makna yang tadi bahwa tanggung jawab itu adalah ranah dalam hukum privat, sekarang bergeser dalam perkembangannya bahwa ternyata tanggung jawab itu juga berlaku buat hukum publik termasuk pada pemerintah. Maka saya membuat definisi pengertian bahwa tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban pemerintah untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat keputusan atau tindakan pemerintahan yang melanggar hukum, baik norma hukum publik maupun norma hukum privat yang merugikan warga negara. Jadi kalau saudara sebenarnya membuat identifikasi begitu, perbuatan pemerintah itu ada berapa sih? Ya secara umum satu adalah rehabilitasi, membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah yang disebut sebagai keputusan atau base kicking itu. Yang ketiga adalah tindakan pemerintahan atau gesture handling itu. Prinsipnya di tiga ini. Kalau ini merugikan masyarakat, melanggar norma hukum tertulis tidak tertulis, ya itu kemudian pemerintah wajib mengganti kerugian. Itu maksudnya ini. Pengertian dari tanggung jawab pemerintah. Berikutnya adalah ketika kita bicara soal bagaimana sebenarnya awal sejarahnya muncul istilah tanggung jawab. Di mana sebenarnya istilah tanggung jawab muncul? Siapa sebenarnya yang kemudian memperkenalkan istilah tanggung jawab ini? Ternyata Toshiro Fuke itu yang pertama kali juga memperkenalkan istilah yang kemudian itu disebut sebagai istilah tanggung jawab. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab negara berarti bahwa negara harus memberikan kompensasi atas kerugian dan atau cedera apapun yang menyebabkan langsung atau tidak langsung kerugian material dan atau mental kepada warga negara. Ini ya. Jadi dulu kan yang kalau saudara mengikuti sejarahnya itu ada istilah king do no wrong, bahwa negara itu tidak bisa diganggu gugat ya. Negara itu dianggap selalu benar, negara tidak bisa diganggu gugat. Sehingga negara tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang mengakibatkan cedera kepada masyarakat. Baik kerugian itu material atau kerugian itu mental. Jadi menurut Fuke, tanggung jawab negara itu, state liability, itu adalah memang kewajiban negara untuk memberikan kompensasi atas apa? Atas kerugian dan atau cedera ya, yang menyebabkan langsung atau tidak langsung kerugian material atau mental kepada warga negaranya. Ini sejarah lahirnya apa yang disebut sebagai state liability. Berikutnya adalah fase di mana kemudian kita bicara soal lahirnya apa yang disebut sebagai lahirnya tanggung jawab pemerintah. Tadi saya katakan di awal tadi ya. Pada fase pertama yang disebut state immunity. Jadi ada imunitas negara. Kekuasaan itu adalah absolut, bahwa raja tidak bisa dipersalahkan, pengadilan tidak berwenang untuk melakukan review atau pemeriksaan terhadap tindakan pemerintah. Ini fase pertama. Baru bicara fase kedua, ada konsep yang disebut rule of law, atau dikenal juga dengan istilah Rechtsstaat, gitu kan. Itu kemudian muncul yang disebut limited government, pembatasan kewenangan pemerintah.
Oleh karena itu ada istilah power limit to power. Jadi kekuasaan itu dibatasi dengan kekuasaan yang lain. Maka dalam konsep negara hukum, rule of law, dan Rechtsstaat itu muncul istilah pemisahan kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi satu sama lain, dipisahkan orang dan organnya, tapi kekuasaan satu dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Yang pembatasan itu diatur dalam konstitusi. Maka lahirlah disebut dengan demokrasi konstitusional itu. Nah, di situ mulailah pengadilan diberi kewenangan untuk melakukan review atau pengujian terhadap tindakan pemerintah. Baru yang ketiga, bergeser dari negara hukum atau rule of law itu ke apa yang disebut good governance. Biasanya lengkapnya berbunyi good government governance. Atau ada yang menyebut good and clean government governance. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Di fase ketiga ini muncul istilah perlindungan hukum bagi rakyat. Yang itu menjadi fokus utama. Jadi semua tindakan pemerintah itu harus berujung bahwa rakyat itu harus dilindungi. Muncul istilah perlindungan hukum kepada rakyat. Semua tindakan pemerintah dapat dilakukan review lewat pengadilan. Jadi ketika dulu ada istilah apa yang disebut sebagai bahwa pemerintah tidak bisa diganggu gugat, ketika dia membuat undang-undang selalu dianggap benar. Kalau sekarang ada judicial review lewat Mahkamah Konstitusi kalau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan lewat Mahkamah Agung kalau peraturan perundangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, bahwa tindakan pemerintah terkait dengan tindakan yang disebut sebagai keputusan tata usaha negara digugat lewat PT-UN. Lewat PT-UN. Tindakan pemerintahan yang bersifat material bisa digugat lewat pengadilan negeri yang disebut perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, yang sekarang juga bisa digugat lewat PT-UN. Kaitannya dengan tindakan faktual pemerintah yang dimaksud pasal 87 Undang-Undang Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan itu. Jadi sekarang hampir tidak ada tindakan pemerintah yang tidak bisa direview atau diajukan pemeriksaan melalui pengadilan. Maka muncul istilah teori liability based on fault and without fault. Jadi teorinya tidak lagi tanggung jawab berbasis kesalahan, tapi juga ada teori yang tidak mesti berbasis kesalahan. Jadi kalau pemerintah melakukan tindakan, pemerintah salah, oleh karena itu disebut pertanggungjawabannya adalah liability based on fault. Liability based on fault. Jadi suatu tanggung jawab berdasar kesalahan. Tapi ternyata dalam perkembangannya bergeser juga yang disebut dengan liability without fault. Jadi kalau ada pengadaan barang, ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun pemerintah nggak salah, tapi kalau dipandang bahwa ganti ruginya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, masyarakat bisa menuntut tanpa di situ apakah pemerintah salah atau tidak salah, sepanjang bahwa itu dipandang tidak memenuhi nilai-nilai yang dianggap apa istilahnya ya, nilai-nilai yang dianggap pantas atau adil oleh masyarakat. Ini adalah kaitannya dengan fase lahirnya tanggung jawab pemerintah. Saya mengamati terakhir itu juga sebenarnya mulai muncul bahwa bahwa perlindungan hukum pada rakyat itu di satu sisi itu juga mulai ada yang disebut perlindungan hukum pemerintah di sisi yang lain. Nanti ya kalau di materi-materi berikutnya. Oleh karena itu ketika Undang-Undang Nomor 586 itu jelas maksud dibentuknya peradilan tata usaha negara itu adalah untuk melindungi rakyat akibat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berupa apa? Yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi dalam perkembangan berikutnya di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bukan hanya rakyat yang dilindungi, pemerintah juga dilindungi. Maka di pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bahwa pejabat PT-UN itu bisa mengajukan permohonan kepada PT-UN untuk menguji apakah tindakannya ada penyalahgunaan wewenang atau tidak.
Jadi bergeser. Kalau saya menyebut fase keempat itu bahwa dalam konteks good and clean governance itu pelindungan hukumnya juga tidak hanya kepada rakyat, tapi juga pelindungan hukum itu kepada pemerintah atau penyelenggara negara. Berikutnya adalah ketika kita ini belajar dari belajar dari pemerintah Belanda atau jurisprudensi terkait tanggung jawab pemerintah di negeri Belanda. Ada yang pertama adalah perkara yang disebut sebagai Pro Elske tentang pemerintah Kota Madia yang telah melanggar kewajiban hukum, yaitu membiarkan tonggak di bawah permukaan air di jalan lalu lintas air hingga penggugat yang menabraknya menjadi bocor. Saya ulangi. Pros Elske ini tentang pemerintah Kota Madia yang telah melanggar kewajiban hukum, yakni membiarkan tonggak di bawah permukaan air di jalan landas air hingga penggugat yang menabraknya menjadi bocor. Maksudnya gini, ada kasus pemerintah lagi melakukan penggalian pipa tertentu di jalan raya, tapi pemerintah tidak memberikan petunjuk bahwa pemerintah melakukan tindakan tertentu. Misalnya ada yang disebut dengan asas publisitas, kalau malam dikasih lampu, kalau siang dikasih tulisan. Ada proyek penggalian proyek penggalian pipa PDAM, proyek penggalian pipa optik Telkom atau apapun namanya, itu harus diberi petunjuk, ada tulisan yang kasat mata, jelas kalau malam itu dikasih lampu. Kalau itu tidak dilakukan pemerintah disebut melanggar kewajiban hukum yang sepatutnya dia lakukan dalam konteks pemerintahan yang baik. Nah, ini contoh. Nah, kalau di kita ada juga tetangga saya kecelakaan itu di salah satu daerah di dekat rumah sakit rumah sakit Islam yang di mana di Perapen, dibelokkan dinas kesehatan itu, rupanya waktu itu kira-kira 3-4 yang ada jalan yang berlubang, puasa-puasa dia ternyata nggak mungkin capek apa gitu, nggak lihat nih, nabrak masuk ke lubang itu. Jam 9 dia kemudian dibawa ke rumah sakit, jam 10 dia meninggal. Tapi ya memang tidak ada yang bersoalkan, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal kalau menurut saya itu lubang, pemerintah kemudian tidak melakukan kewajiban sepatutnya, memberikan lampu, memberikan petunjuk, kalau itu ada lubang, menurut jurisprudensi di negeri Belanda bisa ditunjuk secara perdata. Yang kedua adalah perkara Riden Ku, yakni wali kota Riden yang memerintahkan menembak mati seekor sapi yang lepas dari kandangnya dan mengamuk di jalan raya, digugat oleh pemiliknya seorang petani. Ya keren juga tuh. Jadi tidak boleh kemudian wali kota tiba-tiba suruh perintah tembak mati. Kalau sekarang sudah agak bagus, kemudian kita bisa lapor ke kalau di Surabaya ya 112, nanti ada pihak yang datang, tapi dia ditembak dengan menggunakan anestesi ya, sehingga dia nanti tidak langsung mati. Nah, di Belanda langsung mati gitu. Jadi harus ada SOP bagaimana menangani, ada ketentuan bagaimana menangani kalau terjadi ada seekor sapi yang kemudian dia mengamuk di jalan raya gitu, atau anjing atau apapun lah ya, yang kemudian harus ada mekanisme, tapi tidak main tembak gitu. Tapi harus ada SOP yang jelas bahwa dia ditembak dulu dengan anestesi, baru nanti setelah itu diserahkan ke pemilik. Ini main tembak tuh. Yang ketiga ada perkara Baron van der Bosch. Kota Madia digugat Baron bangsawannya atas perbuatannya membuat saluran air tepat di atas balok fondasi rumahnya. Oh, kalau dulu mah kita di rumah saya di Lumajang tuh ketika pelebaran jalan tahun keberapa itu ya, menaik saluran air di tempat kami gitu ya, ada ganti rugi tuh. Pasang menggali untuk tiang listrik tuh, posisi tanah kita juga itu nggak bayar apa-apa. Juga nggak apa istilahnya ya,
tidak melakukan pemberian ganti rugi apa gitu, memasang papan tulisan apa gitu, jalur apa tulisan ini menunjukkan arah gitu, itu juga di tanah kita juga nggak mempersoalkan sama gitu. Ya ini contohnya kemudian Baron ini menggugat pemerintah karena membuat saluran air mengenai balok fondasi rumahnya, nggak boleh tuh. Ya harus tahu ini fasilitas umum, jalan umum, ini udah masuk jalannya orang, itu ya nggak boleh asal gitu ya. Ini di Belanda. Terus berikutnya adalah, ini contoh yang menarik menurut saya. Perkara yang tadi yang saya sebut di depan Osterman tadi. Petugas bea cukai tidak mau menandatangani surat-surat dokumen ekspor, sehingga Osterman menderita kerugian karena barang-barangnya tidak dapat diekspor. Ya, kita kurang lengkap kira-kira kaitannya kasus Osterman ini, kenapa petugas cukai tidak menandatangani dokumen ekspor itu. Harusnya ada asas yang disebut asas transparansi, asas akuntabilitas gitu. Sehingga kalau itu tidak ditunjukkan oleh petugas bea cukai, ya tentu masyarakat yang dirugikan bisa kemudian menggugat. Kenapa kemudian dokumen-dokumen ekspor itu tidak ditandatangani. Jadi ini adalah beberapa contoh di negeri Belanda tentang masyarakat itu bisa menggugat kepada pemerintah karena ada tindakan pemerintah yang dipandang merugikan masyarakat gitu ya, merugikan warga masyarakat. Berikutnya adalah tadi ketika kita bicara soal apa tadi, Toshiro Fuka tadi itu, ternyata tanggung jawab pemerintah itu meliputi dua hal. Jadi pengertiannya bahwa muncul istilah state liability, pemerintah harus membuat ganti kerugian atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh warga negaranya, atau kemudian cedera tadi yang merugikan secara material atau secara mental. Nah, ternyata Fuka itu juga membagi dua tanggung gugat pemerintah. Yang pertama adalah tanggung gugat atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penetapan keputusan pemerintah. Tanggung gugat karena keputusan pemerintah yang melanggar. Jadi kalau ini lebih kepada pelaksanaan penetapan. Jadi kalau pemerintah membuat keputusan atau penetapan yang dari penetapan tadi itu ada pelaksanaan, yang pelaksanaannya itu merugikan warga negara atau masyarakat, maka pemerintah harus bertanggung jawab. Maka pemerintah harus mengganti kerugian itu. Jadi keputusan ya, yang tadi kalau dalam contoh yang dalam contoh ini ya, yang nomor 3 itu Baron van der Borch itu kota Madia digugat Baron atas perbuatannya membuat saluran atas yang tepat di atas balok fondasi. Ini kan tentu dimulai dulu dari surat keputusan tentang proyek pembuatan saluran yang ternyata dalam pelaksanaannya merugikan masyarakat. Maka masyarakat berhak menuntut kerugian itu. Yang kedua adalah tanggung jawab karena tindakan pemerintah. Tanggung jawab karena tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Jadi kalau ini bukan pada penetapan pelaksanaan, bukan akibat dari pelaksanaan keputusan. Kalau ini adalah memang tindakan pemerintah, yang tindakan pemerintah itu adalah melanggar hukum. Melanggar hukum. Jadi perbuatan pemerintah dan pemerintah itu melanggar hukum. Lupa apa ada Pak perbuatan melanggar hukum. Ada contoh yang saya ikuti menarik. Saya dengar di Suara Surabaya, kira-kira 3-4 bulan yang lalu, itu ada pohon di dekat KONI itu, ada warga masyarakat lagi parkir, ternyata roboh, ngenain mobilnya itu. Sementara ketika bicara tindakan pemerintah, bahwa pemerintah dianggap sebagai seorang orang tua yang baik, dia harus tahu melalui, ternyata kalau ini dinas pertamanan, kapan bahwa pohon yang itu adalah dalam kewenangannya pemerintah kota, sudah waktunya ditebang atau kapan itu belum waktunya tebang. Nah ternyata itu pemerintah akhirnya juga ada yang keberatan,
Akhirnya mereka mengajukan keberatan dan minta ganti rugi kepada pemerintah kota melalui dinas pertamanan. Tentu pemerintah harus bertanggung jawab. Ini contoh kaitan dengan tindakan pemerintah yang dari tindakan yang seharusnya dia ngecek satu persatu pohon itu dan memastikan bahwa pohon itu adalah sudah waktunya tebang, tidak ditebang, maka pemerintah dianggap salah. Yang kedua adalah kita bisa kasih contoh tadi yang saya kasih contoh yang jalan raya mestinya dipasang lampu, tidak dipasang lampu, yang kemudian dari situ menimbulkan kecelakaan, itu bisa dituntut karena pemerintah tidak melakukan kewajiban yang seharusnya, kewajiban yang seharusnya pemerintah lakukan. Atau dalam contoh yang lain, sebenarnya ketika bicara soal tindakan pemerintah, mohon maaf nih, saya dulu pernah diskusi panjang lebar itu dengan Pak Gubernur, itu ada jalan apa namanya, saya lupa nama jalannya itu, di jalan mana ya, itu rusak banget tuh, rusak parah lah gitu. Itu jalan nasional, sehingga Gubernur saat itu Pak Dekarwo meminta izin untuk dibetulkan jalan itu, untuk diperbaiki. Dan minta pendapat kepada BPK, minta pendapat kepada KPK, minta pendapat kepada polisi, minta pendapat kepada kejaksaan, bahwa ini adalah jalan nasional. Seharusnya adalah pemerintah pusat yang harus memperbaiki. Tapi karena di situ banyak menimbulkan kecelakaan, menimbulkan kerugian, jalannya rusak banget. Ada jarak di mana sih? Saya lupa tuh namanya. Dekatnya arah-arah. Teman-teman ada yang masih ingatnya jalan apa itu ya? Akhirnya waktu itu polisi juga nggak ngasih respon, BPK malah bilang tidak boleh, KPK juga tidak merespon, kejaksaan itu juga nggak boleh. Akhirnya nggak dilakukan itu oleh pemerintah. Tapi pada saat kasus yang lain, saudara bisa mengikuti kasus amblesnya jalan. Kasus amblesnya jalan Gubeng itu, padahal diketahui itu akibat pembangunan di proyek rumah sakit hospital itu, hospital Siloam itu sebelahnya itu, tapi oleh pemerintah kota tanpa menunggu siapa yang salah, pemerintah ngambil keputusan untuk memperbaiki itu dengan pertimbangan sebagai dul matakhaid, bukan reh matakhaid tapi dul matakhaid. Ternyata juga tidak ada persoalan gitu. Itulah yang saya sebut bahwa pertimbangan reh matakhaid, dul matakhaid itu menjadi penting. Maka ketika teman-teman nanti belajar hukum, juga mestinya polisi, jaksa, hakim juga mesti ngerti lah ya. Di negeri Belanda itu sekarang juga sudah bergeser dari recht matigheid van Bestuur menjadi dul matigheid van Bestuur. Gitu. Jadi kepentingan umum yang lebih besar, jauh lebih bermanfaat itu bisa mengatasi hukum yang berlaku. Gitu. Jadi tidak usah menunggu dalam konteks siapa penyebab amblesnya jalan Gubeng, tapi pemerintah udah bisa ngambil keputusan untuk melakukan perbaikan semata-mata alasan kepentingan umum, semata-mata alasan apa yang disebut sebagai dul matakhaid atau kemanfaatan. Ya, saya kira ini penting dipahami juga. Tidak main kemudian polisi, jaksa yang normatif banget, tiba-tiba apa yang dia mainkan pasal-pasal korupsi. Seperti kalau kita bicara pandemi COVID, kemudian orang yang nggak vaksin, pasal pidana, gitu. Mah kita ngerti soal itu, tapi Anda juga harus mengerti situasi kondisi yang disebut pandemi COVID gitu. Antara teks di pasal dan konteksnya itu juga harus dipahami secara utuh. Gimana tuh maksudnya memahamkan? Jadi harus dipahami, maka jangan kemudian main kalau Anda nggak vaksin, kalau Anda nggak taat prokes gitu, Anda dipidana gitu. Yaitu yang saya sebut tidak memahami antara teks normatifnya dengan konteksnya. Oke, ini dua apa yang sebenarnya bisa dituntut oleh masyarakat ternyata adalah kerugian akibat dari pelaksanaan penetapan. Yang kedua adalah kerugian akibat tindakan pemerintah. Baik tindakan itu adalah menjalankan kewajiban yang seharusnya, atau kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya dia lakukan. Inilah yang kemudian masuk pada poin kapan istilah tanggung gugat pemerintah ini masuk dalam peraturan perundangan. Ternyata itu memang muncul istilah tanggung gugat pemerintah itu
di dalam pasal 1 angka 23 dan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Jadi secara expressis verbis itu ada istilah tanggung jawab pemerintah di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Ini pasalnya tadi, pasalnya ya. Pasal 1 angka 23, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Jadi kalau delegasi itu pelimpahan wewenang dari pejabat tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, tapi tanggung jawab dan tanggung jawabnya beralih kepada penerima delegasi. Gitu. Tidak hanya tanggung jawabnya, tapi selain dia bertanggung jawab, juga bertanggung jawab. Jadi artinya dia harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang masyarakat itu merasa dirugikan akibat tindakan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua bedanya dengan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab tetap berada penerima mandat. Jadi kalau mandat itu tanggung jawab dan tanggung jawabnya tetap kepada pemberi mandat. Jadi kalau saudara tahu contoh kalau di Indonesia wakil presiden itu saat ini lebih banyak memberi mandat. Presiden banyak memberi mandat kepada wakil presiden. Jadi kalau ada tindakan yang dilakukan oleh wakil presiden, nanti itu yang digugat, itu adalah tetap adalah yang digugat adalah presidennya, karena sumber kewenangannya adalah mandat. Tetapi kalau presiden melalui penetapan presiden memberikan delegasi kewenangan kepada wakil presiden, ya maka nanti yang bertanggung jawab itu adalah tetap wakil presiden karena dia penerima delegasi, gitu maksudnya. Penerima delegasi. Kalau dulu kaitannya dengan pendidikan SD, SMP, SMA, SD, SMP itu kewenangan SD, SMP, SD, SMP, SMA itu kewenangannya kota ya, SD, SMP kewenangan kota. SD, SMP, SMA kewenangan kota, sekarang enggak. SD, SMP kewenangan kota kabupaten, tapi SMA kewenangan Pemprov. Nah, maka kita harus tahu kalau kewenangannya Pemprov, maka Pemprov lah yang nanti bertanggung jawab dan bertanggung jawab kalau ada proses pendidikan yang itu merugikan warga negaranya, masyarakatnya. Gitu maksudnya ya. Oke. Ini secara jelas, tegas, istilah tanggung jawab itu masuk di dalam konsep hukum administrasi, dalam konsep hukum publik. Gitu. Tanggung jawab pemerintah merupakan kewajiban pemerintah untuk menanggung kerugian sebagai akibat pelaksanaan norma, baik norma hukum publik maupun hukum privat, misalnya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, yang disebut OOD itu kan, onrechtmatig overheid, maupun prestasi dalam konteks kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi OOD yang dulu itu adalah digugat lewat pengadilan negeri, sekarang ini menjadi bagian dari kewenangan PT UN. Selain kemudian ada perbuatan wan prestasi dalam konteks barangkali sebagai contoh dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Dalam konsep hukum publik, pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan penggunaan wewenang pemerintah, yang kemudian melahirkan prinsip geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility. Jadi ketika bicara pertanggungjawaban hukum itu selalu bicara soal kewenangan. Kewenangannya dimiliki apa? Atribusi kah, kewenangan delegasi, kewenangan mandat. Kalau kewenangannya atribusi berarti dia bertanggung jawab ada pada dia. Kewenangan delegasi bertanggung jawab pada penerima delegasi. Kewenangan mandat berarti tanggung jawab dan tanggung jawab ada pemberi mandat, bukan pada penerima mandat. Tidak ada pertanggungjawaban tanpa didahului dengan kewenangan. Ini penting. Kewenangannya apa, baru kita mempersoalkan pertanggungjawaban apa. Sumber kewenangannya apa? Atribusi kah, delegasi kah, mandat kah? Dan dari situ kita bisa menyoal pertanggungjawaban
kalau dalam menjalankan kewenangan itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Belly Fante menyatakan tidak seorang pun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul tanggung jawab atau pengawasan. Ya, ini prinsipnya bahwa seseorang itu juga tidak bisa diminta tanggung jawab atau dimintain pengawasan atau dilakukan pengawasan kalau dia tidak memiliki kewenangan. Malah Syahran Bashra, saya mungkin lebih tepat kalau dalam konteks ini adalah pemerintah dalam menjalankan aktivitas mewujudkan tujuan negara yang disebut Bestur York itu kesejahteraan masyarakat, tidak berarti pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan sikap tindak haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah melahirkan tanggung jawab terhadap negara yang disebut sebagai state liability tadi. State liability tadi. Ini yang tadi saya sebut mandat sama delegasi, perbedaannya. Oke. Mungkin saya harus akhiri sampai sini, baru besok kita lanjutin ya. Gimana tuh? Oke. Bagaimana tanggung jawab? Bagaimana tanggugat terhadap pemerintah? Itu ada teori yang menarik ya. Menurut saya ada teori yang menarik. Teorinya Cronenberg dan Fechting terhadap persoalan tanggung gugat pemerintah terdapat dua teori besar, yaitu yang disebut dengan agak ada suara-suara itu, ada suara-suara yang agak ini, yang disebut sebagai Fautes de Personalis dan Fautes de Services. Apa artinya? Bahwa Fautes de Personalis yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Ini disebut sebagai Fautes de Personalis ya. Jadi kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat, person ya, yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Yang kedua, Fautes de Services. Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi, lembaga, pejabat yang bersangkutan. Kapan Fautes de Personalis dan kapan Fautes de Services itu diterapkan? Ternyata kita harus cek juga di undang-undang. Indonesia menganut yang mana? Apa ya suara? Ada suara yang agak ini ya, agak bikin noise ya. Oke, ya terima kasih. Ini contoh. Jadi tadi itu ada Fautes de Personalis dan Fautes de Services. Ya, bagaimana sebenarnya teori tadi itu dalam konteks Indonesia, dalam konteks penerapan teori itu di Indonesia. Kita bisa cek di pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pengawasan terhadap pelarangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah berupa tidak terdapat kesalahan administratif, terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, jika hasil pengawasan aparat intern APIP ya, pemerintah terdapat kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kalau memang betul setelah ada pengawasan dari aparat intern pemerintah itu, maka dilakukan penyempurnaan. Suruh betulin ya, kalau kesalahan-kesalahan ketik, kesalahan clerical, ya dibetulin gitu. Jika pengawasan aparat intern berupa
terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 20 hari kerja sejak diputuskan dan terbitkan hasil pengawasan. Jadi ada kesalahan administratif tapi merugikan keuangan negara. Angkanya 60 juta tertulis 600 juta. Ya, maka dia harus mengembalikan keuangan negara paling lama adalah 10 hari kerja sejak diputuskan diterbitkan hasil pengawasan. Mulai ini ya. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena ada unsur. Jadi kalau ternyata tindakan pemerintah tadi itu menimbulkan kerugian, ada kesalahan administratif menimbulkan kerugian, tetapi itu tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintah. Itu yang disebut sebagai fautes de services. Tetapi pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pejabat pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi karena ada unsur penyalahgunaan wewenang. Jadi ada unsur kesengajaan, maka pertanggungjawabannya kepada pejabat pemerintah yang disebut sebagai fautes de personalia. Jadi secara teoritis ternyata di Indonesia itu dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kapan tanggung jawab itu diberikan kepada badan, itu ketika kesalahan administratif bukan karena ada unsur penyalahgunaan. Kapan itu kemudian dibebankan kepada pejabat atau fautes de personalis apabila ada kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur wewenang. Ini tadi di sini ya, masih di sini ya. Oke, apa bedanya sebenarnya ketika bicara soal tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi? Kalau kita bicara tanggung jawab jabatan, fokusnya pada legalitas keabsahan tindakan pemerintah. Jadi kalau kita bicara soal fautes de services itu, bahwa yang dilakukan pemerintah itu adalah berbicara soal legalitas keabsahan tindakan pemerintah. Dia memiliki kewenangan, prosedurnya betul, substansi alasannya benar. Ya, kalau bicara tanggung jawab jabatan, itu bicara soal apa yang disebut dengan keabsahan tindakan pemerintah. Keabsahan tindakan pemerintah itu meliputi keabsahan wewenang, keabsahan secara prosedur, keabsahan secara substansi. Yang kedua, parameter untuk menguji bahwa nanti menjadi tanggung jawab jabatan adalah parameternya adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Pertanyaan hukum yang muncul, adakah cacat juridis menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi. Prinsip yang berlaku adalah praesumptio injustae causa. Ini yang disebut dengan praduca rehmater. Praduca rehmater. Praesumptio injustae causa. Setiap tindakan pemerintah harus dianggap sah sampai adanya pencabutan atau pembatalan. Berlaku asas pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability tadi. Jadi bisa aja dilakukan oleh person, tetapi karena tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka pemerintah yang mengganti, maka badan yang bersangkutan, lembaga yang bersangkutan yang akan mengganti. Kalau ada sanksi, sanksi administrasi dan perdata. Ini yang disebut tanggung jawab jabatan. Yang kedua adalah tanggung jawab pribadi, ini disebut maladministrasi. Jadi kalau ada tindakan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara atau pemerintah, tindakannya itu adalah di bawah standar, gitu, ya tidak bagus, ada perilaku yang buruk disebut maladministrasi. Antara lain kemudian juga ditopang oleh penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang. Jadi dulu ada kasus tuh di sebuah rumah sakit pemerintah gitu. Saya lihat itu 2 bulan tuh PPDS-nya itu nggak menjalankan tugas administrasi dengan baik.
kapan dia menerima pasien itu, kapan pasien itu harus diajukan ke senior, kapan kemudian senior itu memberi petunjuk kapan dilakukan tindakan gitu. Itu sampai 2 bulan tuh. Saya bilang ini maladministrasi. Secara administrasi ini buruk banget. Secara administrasi buruk banget. Ada juga kasus yang diduga maladministrasi itu ketika ada peristiwa bagaimana ketika ngurus sertifikat, syarat-syaratnya lengkap, ada jangka waktu yang harusnya keluar sekian lama, ini nggak keluar gitu, ini masuk maladministrasi. Maka dalam konteks ini saudara bisa ngelaporin ke ombudsman gitu ya, ombudsman, karena lebih ke pelayanan yang buruk yang di bawah standar. Bisa saja di dalamnya ada unsur penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang. Kalau penyalahgunaan wewenang itu artinya dia memiliki wewenang tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Maksud diberikan wewenang itu. Kalau sewenang-wenang itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Kalau ada suatu perbuatan yang itu disebut sebagai maladministrasi, yang di situ ada unsur penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang, itu tanggung jawabnya pribadi. Parameternya apa? Ya tadi, peraturan perundangan juga harus pemerintahan yang baik. Pertanyaan hukumnya, adakah maladministrasi dalam tindakan itu? Kalau ada gitu, ada unsur penyalahgunaan wewenang, bisa muncul bahwa perbuatan itu bisa sebagai perbuatan pidana. Maka asasnya adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah. Kenapa? Dia tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, ternyata dia menyalahgunakan wewenang atau sewenang-wenang. Jadi umpama begini, ada contohnya agak gampang. Kalau di suatu saat itu ada di lembaga pemasyarakatan, ya, lembaga pemasyarakatan. Ada uang yang itu ternyata khusus seperti dianggarkan di dalam ada anggaran yang khusus dibuat oleh lembaga pemasyarakatan bahwa uang ini adalah untuk kepentingan makan napi. Ternyata dengan berbagai alasan tidak untuk kepentingan makan napi, disalahgunakan untuk kepentingan lain. Ini tanggung jawab pribadi dan ini ada kaitannya dengan pidana. Nah, itu bisa geser juga ke korupsi, gitu ya. Bisa juga geser ke korupsi. Oleh karena itu, ketika kita bicara soal berkaitan dengan berkaitan asas ini, maka sanksi. Ini gimana caranya? Oke. Sanksinya bisa administrasi, bisa perdata, bisa pidana. Jadi kalau tanggung jawab pribadi bisa digugat secara perdata juga, harus memberikan ganti rugi. Tapi juga ada bisa sanksi administrasi ya, kalau dianggap bahwa dia memang bekerja tidak proper, tidak tepat. Dan kalau melanggar pidana, dia bisa kena pasal pidana. Tidak pasal pidana. Ini yang disebut kapan disebut tanggung jawab jabatan, kapan disebut tanggung jawab pribadi. Kapan disebut tanggung jawab pribadi, kapan disebut tanggung jawab pribadi. Maaf begini, kalau ada pejabat, ternyata dari pejabat itu menyalahgunakan wewenang, dari penyalahgunaan wewenang itu ternyata pasal yang dia menerima suap atau gratifikasi, ya tentu maka pasalnya adalah pasal pidana dan itu tanggung jawabnya pribadi. Jadi kalau ada korupsi di sebuah instansi tertentu, tiba-tiba wali kota bilang, oh itu tanggung jawab pribadi kamu ya, tidak bekerja dengan baik, kamu menyalahgunakan wewenang, kamu sewenang-wenang, ya saya nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa apa-apa, karena itu disebut sebagai tanggung jawab pribadi Anda. Dalam kasus korupsi selalu begitu. Oke. Ini beberapa prinsip yang teman-teman juga harus pahami supaya mengerti ini prinsip-prinsip tanggung jawab hukum. Tadi personal liability itu tanggung jawab pribadi biasanya dalam konteks pidana. Yang kedua juga dalam kaitannya dengan kasus perdata, kalau kita menimbulkan kerugian orang lain, ya kita di situ bertanggung jawab atas kerugian yang kita lakukan. Gitu. Tapi baru nanti ada istilah muncul yang responden liability, tanggung jawab renteng. Jadi kalau ada pengemudi truk atau bus gitu,
moda transportasi umum, kemudian ada kecelakaan menimbulkan kerugian itu tanggung jawab pribadi supir secara pidana, tapi secara perdata dia tanggung jawab renteng sama pemilik auto gitu. Klien dia, maka ada tergugat satu, ada turut tergugat gitu. Ada yang disebut dengan liability based on fault, tanggung jawab atas dasar kesalahan. Seperti dalam pasal 1365. Kalau perdata itu kan perbuatan melanggar hukum itu based on fault. Jadi harus ada perbuatan melanggar hukum, perbuatan itu ada unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian, ya kerugian itu disebabkan oleh perbuatan yang ada unsur kesalahan tadi. Nah, jadi based on fault, ada kesalahan. Yang ketiga disebut strict liability, atau jawaban mutlak tanpa melihat kesalahan. Atau disebut dengan istilah res ipso loquitur liability. Atau mungkin agak gampang, the thing speak for itself. Jadi kalau kita lihat umpama operasi dokter tiba-tiba kelihatan ketinggalan itu guntingnya, itu namanya strict liability. Dalam kasus perlindungan konsumen juga beberapa pasal itu strict liability. Tadi yang disebut tanggung renteng, dari tanggung jawab bersama. Kalau dalam konteks hukum pidana tidak bisa disebut tanggung renteng, tapi lebih penyertaan gitu. Ada aktor intelektual gitu, atau masterpiece-nya, ada kemudian eksekutornya, pelaksana, ada pelaku pembantu. Ada pasal 55, ada pasal 56. Gitu, kalau dalam konteks pidana. Ada istilah vicarious liability, tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Ada besok saya jelasin. Kalau ada tenaga kesehatan, dokter atau perawat yang kemudian ada unsur kesengajaan yang merugikan kemudian pasien, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada rumah sakit. Tetapi kalau ternyata bahwa dia tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kesalahan, maka rumah sakit juga bisa dituntut juga gitu. Jadi kalau dokternya yang nakal, dia sengaja, ya rumah sakit nggak bisa dilibatin. No. Tapi kalau itu dia sudah berupaya penuh, ternyata tetap dia juga ternyata menimbulkan kerugian, rumah sakit bisa diminta pertanggungjawaban secara vicarious liability, termasuk corporate liability, tanggung jawab korporasi. Baru yang terakhir, yang tadi state liability, tanggung jawab pemerintah atau negara. Tadi ada dua, atas tindakan pemerintah. Yang kedua adalah akibat dari pelaksanaan keputusan pemerintah. Jadi satu akibat keputusan pemerintah, dua adalah tindakan pemerintah. Pemerintah bisa dituntut atau digugat. Kira-kira itu teman, besok kita langsung ke skema tanggugat dan seterusnya tadi. Iya, Bapak. Ayo silakan, kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, barangkali 1, 2, 3 pertanyaan boleh. Silakan. Iya, Pak, itu terkait apa namanya kan, baru-baru ini kan apa namanya, ada beberapa pejabat negara yang digugat itu terkait polusi udara di Jakarta itu, Pak. Nah, yang menjadi apa namanya, yang menjadi pertanyaan besarnya itu kan amar putus yang sudah dibacakan itu kan, tapi ada sebagian dari pejabat itu yang mengajukan banding, itu gimana itu? Pak Arifin, tentu ketika ada pertama kita harus identifikasi dulu. Ini tindakan pemerintah dalam kelompok yang mana? Gitu. Maksudnya begini, apakah tindakan pemerintah itu akibat keputusan, ataukah ini tindakan material pemerintah, ataukah ini tindakan reguling? Maka kita harus tahu, karena nanti upaya hukumnya akan berbeda, kompetensi pengadilannya berbeda. Contoh tadi, kalau umpama saja pemerintah seharusnya melakukan suatu tindakan hukum yang sepatutnya harus dilakukan, tetapi pemerintah itu tidak melakukan. Mohon maaf ini agak mungkin contoh agak ekstrim gitu ya. Suatu saat ketika bicara soal apa namanya ya, pemilu, pilkada yang tempo hari, itu KPU umpama ya, terus Bawaslu, DKPP, Satgas Covid, pemerintah daerah tidak bikin prokes yang ketat dalam konteks pemilu. Dibiarkan begitu saja, yang kemudian dari pembiaran itu menimbulkan apa yang dimaksud klaster pemilu gitu. Kalau menurut saya pemerintah bisa digugat. Gitu.
Selain pemerintah daerah, juga KPU ya, juga Bawaslu, itu harusnya sejak semula memiliki kewenangan sepatutnya bahwa dalam kondisi pandemi COVID, dia harus menjalankan pemilihan yang aman dari sisi kesehatan dan luber jurdil dari posisi demokrasi. Gitu. Jadi tindakan pemerintah tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya tadi itu juga bisa digugat. Gitu. Itu bisa digugat. Jadi itu yang saya sebut bahwa kita harus identifikasi dulu, ini pada wilayah keputusan tata usaha negara kah? Kalau wilayah keputusan tata usaha negara bisa kemudian itu digugat lewat PT-UN. Ya, tapi kalau kemudian itu dianggap tindakan pemerintahan, tapi masih masuk dalam keadaan OOD, itu tetap juga bisa digugat lewat PT-UN. Tapi kalau pure murni itu adalah merupakan perbuatan hukum perdata gitu, dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, ya tentu kalau menurut saya itu bisa digugat lewat pengadilan negeri gitu. Pengadilan negeri. Jadi lagi-lagi kalau begini, ada sebuah hiburan malam di Jakarta yang basisnya adalah pijet memijet, sektor berbaring dan lain-lain, itu tidak diperpanjang oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah ketika tidak diperpanjang, apa alasannya? Anda bisa menggugat gitu, artinya pengelola hiburan malam bisa menggugat karena tidak dikeluarkan keputusan yang sepatutnya. Itu adalah bicara soal gugatan PT-UN. Bisa digugat di PT-UN, kenapa tidak dikeluarkan perpanjangan? Pertanyaannya apakah dia mengajukan perpanjangan? Kalau dia mengajukan perpanjangan memenuhi syarat-syarat, tidak dikeluarkan perpanjangan, tidak ada alasan yang pas, muncul istilah fiktif positif itu kan. Fiktif positif pasal 53 Undang-Undang Administrasi Penjagaan itu. Jadi kita mengajukan sebuah permohonan dalam batas waktu tertentu, tetapi ternyata nggak ada respon, maka dianggap menyetujui. Walaupun itu tentu jika ada mekanisme diajukan permohonan kepada PT-UN. Jadi lagi-lagi Pak Arifin, kita mesti, kalau ada kasus tadi, jalan yang berlubang beda dengan lubang yang berjalan loh ya Pak Arifin ya. Jalan yang berlubang. Sangat beda Bapak. Ya beda, ini juga harus dicek, itu juga bisa digugat secara perdata, tapi bisa juga dilihat tadi, digugat melalui PT-UN, lihat konteksnya. Kira-kira gitu Pak Arifin. Yang lain? Halo? Halo, ada lagi kira-kira teman-teman? Mungkin belum ada Bapak. Sementara cukup Pak Wirwan. Iya. Jadi besok kita lanjut ya. Sambil kalau saja ada sesuatu di kantornya yang ada kayak tanggung jawab, tanggung gugat, prinsip-prinsip kaitannya tanggung gugat apa gitu, bisa kita diskusikan besok ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih kehadirannya, perhatiannya, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.